bocah angon, bocah angon. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kitab tafsir surah Yasin. Saya ambil referensi dari kitab tafsir Yasin karangan Syekh Hamami Zadah. Kita lanjut ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wa sawa'un lan iku padha uga sami mawon sama saja. 'Alaihim ing atase kaum a'andarta ana ta meden-medeni atau memberi peringatan kono sapa sira ya Rasulullah hum ing kaum amlam tungdir ana toh ora medeni kuno sapa sira atau memberi peringatan kuno sapa sira hum ing kaum la yu'minun iku ora iman. Kaum yang sudah tertutup mata hatinya, manusia yang sudah tertutup mata hatinya, maka diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan pun akan sama, diingatkan dan tidak diingatkan pun akan sama. Kenapa? Karena ya ayat sebelumnya menggambarkan hatinya sudah tertutup, mata hatinya sudah tertutup. Mata hatinya itu sudah tertutup, maka diberi nasihat maupun tidak diberi nasihat itu sama saja. Di dalam tafsirnya li'annahu krana sak temene kelakuan iku sabata wis tetep fi ilmillahi ta'ala ing dalem ilmune Allah taala apa annahum sak temene kaum iku la yu'minuna ora bakal iman kono sapa kaum. Nah, Allah Maha tahu orang kaum ini mau diberi peringatan mau tidak diberi peringatan mereka tidak akan pernah beriman. Kenapa? Bal yamutuna, akan tetapi kaum itu mati hatinya alal kufri yang atase kufur, dalam kondisi kufur. Bal yamutu, akan tetapi bakal mati kuno sapa kaum alal kufri yang atase kufur atau sifat kekufurannya. Fayadkhuluna mangko manjing kuno sapa kaum annara ing neraka. Fa'ala hadza taqdiri mangko ing atase iki takdir yakunu ana kono apa al ingdaru sifat memberi peringatan atau meden-medeni. Tapi yang dimaksud meden-medeni di sini bukan ancaman. Peringatan itu bukan berarti sebuah ancaman, akan tetapi ada hal yang perlu diingat. Kenapa? Kalau perlu diingat, jangan sampai dilupakan. Kalau dilupakan akan membahayakan. Contoh, listrik itu bermanfaat tidak pada manusia? Bermanfaat. Akan tetapi ketika ada sumber listrik yang mempunyai potensi tinggi, ketika ada orang menyentuh itu bisa berbahaya, maka ditulisi awas, jangan dekat-dekat, bahaya. Bukan berarti listrik itu nggak manfaat, akan tetapi ketika di area tertentu yang mana harus dihindari, ya maka harus diberi peringatan. Jadi peringatan itu sangat penting. Maka kenapa orang kafir itu hatinya terkunci dan Allah Maha tahu atas hati manusia? Kenapa ada Rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan? Bukankah hal itu sia-sia? Oh tidak.
peringatan itu tujuannya adalah wa yakunul ingdaru ta'kidan. Jadi keberadaan peringatan itu adalah memberi penguat lil hujjati maring hujjah atau argumentasi li ingkarihim maring ingkari kaum. Sehingga suatu ketika Allah menampilkan sifat keadilannya, diberi hukuman atas kekufurannya, yakni puncaknya adalah dimasukkan neraka, sehingga tidak ada makhluk yang protes, kok ada makhluk yang dimasukkan neraka. Sehingga peringatan yang disampaikan oleh para rasul itu menjadi hujah bahwa orang tersebut atau kaum tersebut sudah mengalami proses diberi peringatan oleh rasul sebelumnya. Sehingga Allah tidak serta-merta memberi keputusan tanpa ada sebab. Maka bagi penggiat memberi nasihat kepada siapapun, kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, ketika nasihat kita tidak didengar, maka tetaplah memberi nasihat. Namanya kita memberi kebaikan, memberi petunjuk kebaikan, memberi peringatan. Jangan putus asa, percuma, sudah dinasihati juga percuma. Itu jangan, itu namanya putus asa. Nah, kita lanjut. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru angin pemestine memberi peringatan kuno sapa sira man ing wong ittaba'a kang gelem ngikuti kuno sapa man adzikra ing pitutur atau nasihat. Akan tetapi orang yang mau menerima peringatanmu itu adalah orang yang memang punya kemauan untuk mengikuti nasihat. Satu. Yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib, wa khasyalan duweni kesadaran wedi kuno sapa man ar-rahmana ing Allah kang maha welas asih, yaitu maha kasih sayang. Saya maknani mempunyai kesadaran rasa takut, maksudnya takut bukan lari, akan tetapi takut kehilangan kasih sayang Allah. Itu namanya khasyar rahman. Kalau kita meninggalkan Allah, kita justru malah takut kalau Allah meninggalkan kita, tidak diberi rahmat. Kalau sudah tidak diberi rahmat atau dijauhkan dari rahmatnya, disebut dilaknat oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Takut dalam kondisi bil ghaibi, ing dalam tingkah sepi atau tidak ada orang, hanya dirinya sendiri. Fabasyir mongko awaya kabar gembira kono sapa sira hu ing man, berilah kabar gembira bimaghfiratin kelawan ampunan sangka Allah, wa ajrin karim lan pahala kang mulya. Yang dimaksud ayat ini ialah yakni ngarepake sinten Allah. Yang dikehendaki Allah dengan ayat ini adalah ya Muhammad, hai Muhammad, ingdaruka utawi oleh ngasih, oleh ngawe, oleh meringati kuno sapa sira bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an iku la yang fidu ora manfaati kuno apa indar ilaman kejaba wong amanah kang wis iman kuno sapa man billahi kelawan Allah wa bi risalatika lan kelawan kerasulanmu. Faman mongko utahe sapane wong atsba'a kang anut kuno sapa man ahkamal Qur'ani ing pira-pira hukum Al-Qur'an wal hadis lan hukum hadis wa dzakara lan eling sapa man Allah ing Allah ta'ala mun Allah bil qalbi kelawan hati walisani lan lisan fi hal ghaibati ing dalam tingkah sendirian atau samar tidak diketahui makhluk minal khalqi saking makhluk wa khafa lan wedi kuno sapa man minal adabi saking siksa al ghaibi kang samar alladzi kang maksudnya siksa yang samar itu maksudnya apa? Belum tampak sekarang. Contohnya siksa kubur, siksa nanti di akhirat itu kan semua belum nampak, belum hadir di sini. Ya, sehingga disebut al-ghaib.
Bukan berarti tidak ada. Saat ini belum ada, belum nampak, belum terasa. Nah, tetapi di suatu ketika di tempat yang sudah ditentukan tentu akan terasa. Nah, siksa yang masih ghaib tadi alladzi kang akhbaro kang wis paring kabar bi kelawan azab kunapa Al-Qur'an wal hadits lan hadis, dan itu semua sudah digambarkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Faman mangko uta sapane wong iku kanas ana kuno sapa man faman mangko uta sapane wong iku kanas ana fihi ana iku fihi ing dalem man apa hadil ausafu iki pira-pira sifat. Sifatnya apa? Sifat menerima peringatan, iman kepada Allah, mengikuti hukum-hukum Al-Quran dan hadis, ingat kepada Allah baik di dalam hati maupun di dalam lisan, dalam kondisi sendiri maupun ada orang tentunya, dan takut atas siksa Allah. Dan walaupun siksa itu belum dirasakan sekarang karena adanya iman atas informasi, atas kabar yang ada di Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Rasul, maka orang-orang yang mempunyai sifat inilah berilah kabar fabasyirhu bi annallaha ta'ala kelawan saat temene Allah ta'ala iku yaghfiru ngapura kono sapa Allah jami'a dunubi ing sekabehane pira-pira dosane man wa yudkhil lan bakal mlebuake utawa kono sapa Allahu ing man al jannata ing surga wa yu'ti lan maringi sinten Allahu ing man tawaban ing pahala adiman kang agung. Bagi orang yang mau menerima nasihat, peringatan dan seterusnya, dan dia selalu ingat kepada Allah baik di dalam lisan maupun hatinya, baik tingkah sendiri maupun banyak orang, dan dia menyadari bahwa siksa kubur, siksa alam berikutnya, alam barzah dan seterusnya itu adalah hak, maka pantas orang tersebut menjadi bagian orang yang menerima kabar baik dari Allah melalui Rasul, yaitu satu, kabar baiknya Allah akan mengampuni segala dosanya, yang kedua Allah akan memasukkannya ke surga, dan yang ketiga adalah orang tersebut diberi anugerah pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik, pertemuan ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.